Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Soleha dengan NIM 200103020205. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester ilmu mantik yang mana ada 7 pertanyaan. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu mantik dan bagaimana posisi mantik dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu mantik secara bahasa adalah ilmu yang melogika, sedangkan secara istilah adalah ilmu yang menjelaskan tentang tarif atau definisi yang berdasarkan akal pikiran yang sehat untuk menuju jalan kebenaran dalam dunia keilmuan. Adapun posisi mantik dalam perkembangan ilmu pengetahuan yaitu sangat berpengaruh, karena ilmu mantik adalah ilmu dalam berpikir untuk menghasilkan suatu pengertian yang benar. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan dilalah, lafaz, tarif, dan qadiyah. Dilalah adalah satu pemahaman yang dihasilkan oleh sesuatu pemahaman yang lain. Lafaz adalah satu nama yang diberikan kepada huruf yang diambil dari beberapa huruf yang mengandung arti. Tarif adalah kalimat yang memperkenalkan kita kepada makna yang utuh dari sesuatu yang belum kita kenal. Qadiyah adalah kata-kata yang tersusun yang mempunyai makna atau arti. Apa yang dimaksud dengan istidlal dan berikan contohnya. Jadi, secara bahasa, istidlal adalah mencari dalil atau petunjuk yang bisa mengantarkan pada sesuatu baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Secara istilah, istidlal adalah mencari hukum syar'i yang bisa disampaikan kepada hukum syar'i dengan penalaran yang benar, baik dalil yang berupa nas maupun yang bersifat selain nas. Contohnya seperti anjing itu haram dan kerbau itu makan rumput. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan qiyas, manfaat qiyas, dan berikan contoh dari qiyas. Jadi, pengertian qiyas adalah suatu upaya dalam menyamakan dua hal yang berbeda, baik mengqiyas secara maknawi maupun mengqiyas secara indrawi. Adapun manfaat dari qiyas adalah menetapkan sesuatu yang belum ada penjelasannya dengan cara menyamakan dengan sesuatu yang sudah ada penjelasannya. Contoh dari qiyas adalah si fulan mengkiaskan ekstasi dengan minuman keras. Soal yang kelima, apa yang kalian pahami dari qiyas iqtirani dan qiyas istisna'i, dan berikan contohnya. Qiyas iqtirani adalah qiyas yang menunjukkan kepada natijah atau kesimpulan dari maknanya. Iqtirani ini terkhusus pada qadiyah hamliyah, contohnya embun itu air sebagai muqaddimah yang pertama, dan air itu menguap jika dipanaskan sebagai muqaddimah yang kedua. Jadi kesimpulannya, embun itu menguap jika dipanaskan. Qiyas istisna'i adalah qiyas yang telah disebutkan itu ain natijahnya atau nakidnya yaitu nyata atau secara bil fi'li. Contohnya itu seperti apabila matahari terbit, maka datanglah siang. Soal yang keenam, apa yang kalian pahami dari lawahik al-qiyas dan al-istiqra'i, dan berikan contohnya. Lawahik al-qiyas adalah suatu rentetan qiyas yang belum ditemukan hasil kesimpulannya dan memerlukan suatu penelusuran lebih lanjut untuk mencari hasil kesimpulannya sampai ditemukan. Adapun contoh dari lawahik al-qiyas adalah benda itu emas. Tiap-tiap emas adalah logam. Tiap-tiap logam dapat menghantarkan panas. Maka kesimpulannya, emas dapat menghantarkan panas. Al-istiqra'i adalah menetapkan permasalahan-permasalahan cabang atau juz'i secara mendetail guna menemukan sebuah hukum yang diterapkan pada seluruh permasalahan. Contoh dari al-istiqra'i adalah sebelum kita menyimpulkan bahwa manusia itu berpikir, kita harus meneliti terlebih dahulu. Apakah tidak ada manusia yang tidak berpikir? Jika benar, maka semua manusia itu berpikir. Soal yang terakhir atau soal yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan at-tamsil dan al-burhan dan apa fungsi dari keduanya. At-tamsil adalah menetapkan hukum juz'i kepada
kepada hukum juz'i yang lainnya karena ada kesamaan antar keduanya. Sedangkan al-burhan adalah suatu yang tersusun dari muqaddimah yaqiniyah untuk tujuan yang meyakinkan. Contohnya seperti 4 itu adalah bilangan genap dan 5 itu adalah bilangan ganjil. Adapun fungsi dari at-tamtsil wa al-burhan adalah menyampaikan sebuah natijah atau kesimpulan yakini dan terungkapnya sebuah hakikat. Demikian jawaban singkat dari saya. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.